grup Betang Dayak Borneo Indonesia. Saat ini saya sedang melakukan perjalanan ke kampung halaman saya, yaitu Desa Talekoi. Kita akan menemui salah satu situs budaya, situs adat yang juga sedikit keramat, yaitu patung. Nanti perjalanan kita menuju Desa Talekoi ini, kita harus melewati jalan perusahaan. Nah ini bro, ini jalan perusahaan, jalan PT Hasnur. Tapi saat ini yang sedang operasional atau sedang menggunakan jalan ini yaitu perusahaan tambang batubara PT Palopo Indah Raya atau PIR. Oke bro, ini jalannya. Nah, perjalanan dari sini atau kalau dari Kota Bontuk itu kurang lebih 2 jam. Nah, kalau kurang lebih 25 menit lagi kita akan sampai bro. Jadi saya sarankan kalau ada yang ingin berkunjung ke Desa Talekoi, melewati jalan tambang atau jalan batubara ini harus ekstra hati-hati. Lampu dihidupkan karena kita akan banyak selisih dengan angkutan tambang bro. Tapi jalan ini juga cukup membantu bro. Bukan lagi cukup, sangat membantu aktivitas masyarakat yang masyarakat dari daerah wilayah Desa Talekoi, Gundar dan sekitarnya untuk menuju ibu kota kabupaten Barito Selatan, Bontok. Ini cukup terbantu dengan adanya jalan ini. Oh ya guys, saya ingin menceritakan riwayat patung ini atau situs budaya yang akan kita kunjungi nanti, yang sebenarnya patung ini bukanlah asli milik Desa Talekoi, Kampung Talekoi, tapi ini berawal dari kurang lebih tahun 2008. Nah, tahun 2008 itu pas kebetulan lagi air surut, jadi banyak orang-orang kampung yang mencari udang kecil atau biasa kami sebut dengan menangguk bro. Nah, tiba-tiba ada seorang ibu yang menemukan, yang melihat kayu
setelah diangkat, setelah dilihat itu sudah tertutup dengan lumpur. Setelah dilihat-lihat, dibersih-bersih, ternyata patung. Ternyata sebuah patung. Nah, patung ini nah ini bro, ini kita aktivitas jalan tambang bro, ini hati-hati bro. Oke, saya lanjutkan kembali bro. Ini ibu-ibu ini setelah diangkat, ternyata itu sebuah patung. Nah akhirnya mereka ada beberapa orang itu sepakat membawa patung tersebut ke kampung. Dan kejadian tersebut dilaporkan ke kepala desa, yang kebetulan kepala desanya waktu itu adalah saudara saya sendiri, Pak Samson. Nah intinya setelah itu ini dianggap biasa saja, merupakan patung biasa, karena memang kami orang Dayak memang tidak terlalu, sekali lagi dalam tanda petik, tidak terlalu mempercayai hal-hal yang demikian. Nah, sehingga sedikit diabaikan. Nah, berselang waktu sekitar 1 minggu kemudian, tiba-tiba ada orang kampung yang meninggal. Nah, meninggal ini adalah sebenarnya hal yang wajar saja terjadi di mana-mana. Tidak ada yang mencurigakan. Namun yang ada sedikit keanehan. Keanehannya kok tidak seperti biasanya. Kematiannya orang-orang kampung ini, baik yang tinggal di kampung atau orang-orang yang tinggal di daerah kampung lain, tinggal di daerah lain, tetapi yang berasal dari kampung Taleko ini, kematian ini, frekuensi kematian ini tidak wajar. Sehingga kurang lebih sekitar 1 bulan, tiba-tiba orang yang menemukan patung ini tadi bro bermimpi, katanya bahwa patung itu ternyata memiliki roh. Di dalam mimpinya itu katanya, kalau kalian tidak memberi makan saya akan habiskan kalian di kampung ini. Kalian orang kampung. Nah, mimpi tersebut disampaikan ke Pak Kadesnya. Sampai ke akhirnya Pak Kades waktu itu mengambil kesimpulan untuk memanggil Balian atau Basir
kemudian melakukan ritual adat untuk mengetahui, nah ini hebatnya orang Dayak, bro. Jadi dengan mengadakan ritual seperti itu, kita bisa berbicara dengan roh yang ada di dalam patung tersebut atau para leluhur kita yang telah mendahului. Tetapi ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki keahlian, yang mengerti adat, dengan tentunya dengan sesajen yang sedemikian rupa. Nah, kemudian singkat ceritanya, setelah diadakan upacara ritual itu, ternyata patung ini kedatangannya ingin menjaga kampung sebenarnya. Ingin menjaga kampung. Dan menjaga kampung dari hal-hal gangguan yang tidak baik. Nah, setelah diadakan ritual itu, ternyata ini sampai sekarang ini tahun 2021, kurang lebih 13 tahun yang lalu. Artinya tingkat kematian di kampung ini atau orang-orang yang berasal dari kampung adalah wajar, hal yang wajar saja terjadi. Ya mungkin misalnya dalam setahun itu paling ada 1-2 orang, karena untuk ukuran desa kecil. Nah, sehingga patung ini memang tidak ada yang secara khusus dilakukan acara atau ritual, karena memang orang kampung tidak ada yang, artinya bukan mempercayai sepenuhnya terhadap patung, karena kita sudah punya keyakinan, punya agama dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi kita juga sebagai orang Dayak tidak bisa begitu saja, tidak bisa mengabaikan begitu saja, karena hal tersebut nyata adanya. Bahwa roh-roh yang bisa, baik itu roh leluhur atau roh dari alam, itu bisa menempati patung dalam bentuk patung, atau bisa menempati di pohon-pohon besar yang dikeramatkan. Oke bro, nanti kita dari ini kurang lebih 10 menit lagi bro, kita akan sampai ke Desa Telektoy. patung. Nah ini bro, ini simpangan dari jalan ini, kita membelok
ke sebelah kanan menuju kampung ini kita melewati jalan perusahaan yang berbeda, yaitu perusahaan kayu PT Sindulumber. Wah, ini kebetulan karena lagi ada aktivitas perbaikan jalan leader. Nah, ini kita sudah berada di jalan Sindulumber. Nah, dari sini sekitar 3 km kita akan sampai di lokasi. Ya gitu. Nah, ini kita harus ekstra hati-hati, bro. Terlebih kalau dalam keadaan hujan, ya lewat jalan yang cukup licin. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Oke, lanjut, bro. Nah, jalan ini sudah masuk wilayah Desa Talekoi. Nah, ini lagi ada aktivitas masyarakat ini. Nah, ini sepertinya ada aktivitas masyarakat di sini, bro. Ini kita berhati-hati melewati tikungan ini, bro. Kita harus memahami kalau kita jalur naik ini kita ambil pendek, kita ambil tikungan pendek. Sebentar lagi kita akan sampai di Kampung Talekoi atau sampai di terus patung yang saya ceritakan. Oke, bro, ini kita sudah baik. Ini patungnya, bro, yang saya ceritakan tadi. Ini patung ini cukup unik. Ini di kepalanya ini menyerupai monyet, sedangkan di belakangnya, nah ini, bro, belakangnya ini berbentuk buaya, bro. Ini buaya, ini oke.